warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami tentang indikator-indikator pembangunan dan pelaku-pelaku ekonomi. Di sini saya Siti Maimunah sebagai moderator akan menjelaskan latar belakang makalah yang akan kami sajikan sebagai berikut. Poin A, latar belakang. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan dan budaya. Menurut Alexander 1994. Sedangkan menurut Afifuddin dalam pengantar administrasi pembangunan menyatakan banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota-kota besar, dan sebagainya. Padahal arti pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Yang utama adalah pembangunan masyarakat atau manusia, sedangkan pembangunan fisik hanyalah pertanda bahwa sebagian manusianya makmur. Secara sederhana, pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan keadaan ke arah keadaan yang lebih baik. Sebagai sebuah proses pembangunan dilaksanakan tidaklah instan. Selain pembangunan daerah, ada pula pembangunan kewilayahan. Pembangunan kewilayahan atau biasa juga disebut dengan pembangunan regional dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sedangkan menurut Soekarwati dalam strategi pembangunan daerah, yaitu pembangunan kewilayahan ditunjukkan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan dari pusat ke daerah atau yang biasa dikenal dengan istilah spread effect. Poin B, penelitian terdahulu. Dengan diambilnya penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan sebagai perbandingan dan acuan. Maka dari itu, penelitian memaparkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Penulis Atalia Praratya 2017 dengan judul Pengaruh Komunikasi dan Kepemimpinan Lurah terhadap kinerja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan atau PIPPK Kota Bandung. Persamaan peneliti tentang Program Inovasi Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. Perbedaan yaitu komunikasi interpersonal dan kepemimpinan. Nomor 2. Penulis Sarah Nuramelia 2017 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa atau Studi Kasus di Desa Balesari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Persamaan pembangunan desa, perbedaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Poin C, landasan teori penelitian. Sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu negara dapat dilihat dari indikator-indikator pembangunan yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Suryana 2000 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha pembangunan ekonomi yaitu 1. Faktor ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, teknologi, dan kewirausahaan. 2. Faktor non-ekonomi meliputi aspek politik, sosial budaya, dan kebiasaan. Indikator-indikator sosial non-ekonomi tersebut menurut
Todaro 2000, yaitu antara lain tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi-kondisi dan kualitas pelayanan, kesehatan, kecukupan, kebutuhan akan perumahan, dan sebagainya. Indikator pembangunan di bidang ekonomi biasanya tersedia dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa diukur besarannya, sedangkan indikator-indikator non-ekonomi sebagian besar masih bersifat data kualitatif. Tetapi ketersediaan data indikator non-ekonomi meski masih banyak berupa data kualitatif sangatlah diperlukan. Karena itu, diharapkan nantinya dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, indikator-indikator non-ekonomi tersebut dapat disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Pada sebuah negara, digerakkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak inilah yang disebut dengan pelaku ekonomi. Berkat peran mereka, perekonomian dalam sebuah negara dapat berputar. Pengertian pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, atau konsumsi. Pelaku tersebut boleh perorangan maupun dalam bentuk organisasi pemerintah atau swasta. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga, pemerintah, perusahaan, masyarakat luar negeri, dan masih banyak lainnya. Masing-masing pelaku ekonomi memiliki tugas yang berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi dalam sebuah negara. Secara umum, peran para pelaku ekonomi adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Siti Maimunah. D. Metodologi penelitian. 1. Pengertian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan atau PIPPK sebagaimana lazimnya pelaksanaan program atau kegiatan. Pelaksanaan PIPPK harus didasarkan pada mekanisme atau proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, evaluasi dan monitoring, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga maksud dan tujuan serta sasaran dari pelaksanaan PIPPK dapat dicapai dan dapat terlaksana dengan baik, termasuk hasilnya dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, model pembangunan partisipatif dalam PIPPK. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik secara lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Otonomi daerah juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta menyampaikan aspirasinya dalam pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pendekatan hak dasar menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan layanan dasar yang mudah, murah, dan bermutu bagi masyarakat. Inisiatif untuk menjadikan PIPPK sebagai salah satu model kebijakan pembangunan bersumber dari pandangan bahwa perubahan-perubahan masyarakat yang dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui partisipasi aktif masyarakat secara luas dari tingkat paling bawah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan-tindakan pembangunan. Inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya melalui PIPPK serta sebagai akselerasi pembangunan di Kota Bandung menjadi signifikan dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan real yang nampak di wilayahnya masing-masing. Definisi operasional variabel kajian hasil. 1.
Komunikasi interpersonal para lurah di Kota Bandung belum efektif mendukung kinerja PIPPK atau Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung. 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung dilihat dari keempat bentuk partisipasi, yaitu partisipasi dalam bentuk pemberian ide atau gagasan, partisipasi dalam bentuk sumbangan atau tenaga, sumbangan material, sumbangan dana, dan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari adalah kesadaran atau kemauan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan. Yang ketiga, dengan dana yang cukup, penyerapan dana yang tinggi, terdapat transmisi komunikasi yang jelas, terdapat komunikasi yang konsisten, terpenuhinya aspek kognitif, terpenuhinya aspek afektif, terdapat SOP yang membantu, dan fragmentasi kecil yang mewujudkan keberhasilan implementasi PIPPK Kota Bandung tahun 2015 di Kecamatan Panyilekan. F. Kesimpulan. Pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes pada tahun 1976 mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan Ginanjar Kartosasmito pada tahun 1994 memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro atau nasional dan mikro atau community. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan atau progres pertumbuhan dan diversifikasi. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan salah, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.